Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Dorsmeo dengan NIM 25110064. Dengan ini saya akan memaparkan soal UTS dengan soal yang pertama tentang sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama mengenai konsep. Konsep ini adalah fondasi dari semua sistem informasi. Dengan TPS mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data transaksi rutin yang terjadi dalam operasi sehari-hari, misalnya penjualan, pembelian, dan pengajian. Hubungan dengan komponen SI. TPS menghubungkan data mentah yang menjadi input bagi sistem lain. Persamaan dan perbedaan. Pertama, persamaan. Semua sistem lain bergantung pada data yang dihasilkan oleh TPS. Perbedaan. TPS berfokus pada detail transaksi harian dan sangat terstruktur. Yang kedua, mengenai sistem pengetahuan atau control system dan kantor. Yang pertama, konsep. Sistem ini membantu dalam penciptaan, penyimpanan, dan distribusi pengetahuan dalam organisasi. Ini bisa mencakup basis data, pengetahuan sistem manajemen dokumen, dan alat kolaborasi. Hubungan dengan komponen SI, menerima data dari TPS dan MIS, serta menyediakan informasi pendukung untuk MIS, DSS, dan ESS. Persamaan dan perbedaan. Persamaan membantu dalam pengelolaan informasi. Perbedaan berfokus pada pengetahuan dan informasi yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, berbeda dengan TPS yang sangat terstruktur. Yang ketiga, manajemen informasi. Yang pertama ada konsep. Manajemen informasi sistem menggunakan data dan TPS untuk menghasilkan laporan ringkasan yang membantu manajer tingkat menengah dan memantau kinerja dan membuat keputusan operasional. Hubungan dengan komponen SI, menerima data dari TPS dan KWS serta menyediakan input untuk DSS dan SS. Persamaan dan perbedaan. Persamaan menggunakan data operasional, sedangkan perbedaan, MIS menyajikan data dalam bentuk ringkasan dan laporan, sedangkan TPS mengolah data mentah. Yang keempat, sistem pendukung keputusan. Yang pertama, konsep. DSS membantu manajer dalam membuat keputusan yang kurang terstruktur dengan menyediakan alat analisis, pemodelan, dan simulasi. DSS seringkali menggunakan data dari MIS, TPS, dan sumber eksternal. Hubungan dengan komponen SI, menerima data dari MIS, KWS, dan TPS, serta memberikan dukungan untuk ESS. Persamaan dan perbedaan. Persamaan memanfaatkan data dari sistem tingkat bawah, sedangkan perbedaan, DSS lebih fleksibel dan analisis daripada MIS, dirancang untuk mendukung keputusan yang spesifik dan seringkali unik. Yang kelima, sistem pendukung eksekutif. Konsep. ESS mendukung manajer tingkat atas dalam membuat keputusan strategis jangka panjang. ESS menyajikan informasi ringkasan dari berbagai sumber, termasuk DSS, MIS, dan data eksternal dalam format yang mudah dicerna seperti dashboard. Hubungan dengan komponen SI, menerima input dari semua sistem di bawahnya, misalnya MIS, DSS, KWS, TPS, dan data eksternal. Persamaan dan perbedaan. Persamaan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, sedangkan perbedaan, SS berfokus pada gambaran besar, tren strategis, dan keputusan jangka panjang, berbeda dengan sistem lain yang lebih operasional atau taktis. Perspektif teknologi AI di era disrupsi mengenai cloud, IoT, big data. Yang pertama, cloud computing. Dampak, seluruh sistem informasi dapat di-host dan diakses melalui platform cloud. Ini memberikan skalabilitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya.
Data dari IoT dapat langsung dialirkan ke cloud untuk diproses. Relevansi, cloud memfasilitasi pengelolaan volume data yang besar, pemrosesan velocity secara real time, dan integrasi variety data dari berbagai sumber. Yang kedua, Internet of Things atau IoT. Yang pertama, dampak. Sensor IoT menghasilkan aliran data yang sangat besar dan terus-menerus. Data ini dapat menjadi input langsung untuk TPS. Relevansi, IoT adalah sumber utama volume dan velocity data. Data dari IoT seringkali sangat beragam dan memastikan keakuratannya adalah tantangan. Big Data. Pertama ada volume, jumlah data yang dihasilkan oleh TPS, IoT dan sumber digital lainnya sangat besar. Sistem informasi modern harus mampu menyimpan dan mengelola volume data ini. Yang kedua, velocity. Data mengalir dengan sangat cepat, terutama dari IoT dan transaksi online. Yang ketiga, variety. Data datang dalam berbagai format, terstruktur atau database, semi-terstruktur atau log file, dan tidak terstruktur, teks, gambar, video, dan sensor atau media sosial. Veracity, kualitas dan keakuratan data sangat penting. Dengan banyaknya sumber data, memastikan kebenaran data menjadi tantangan. AI dapat membantu dan membersihkan dan memvalidasi data. Yang terakhir, value. Tujuan akhir dari semua sistem informasi dan analisis data adalah untuk mengekstrak nilai bisnis. AI memainkan peran krusial dalam menemukan pola, wawasan, dan prediksi dari big data untuk mendukung pengambilan keputusan dan operasional. Integritas AI dalam TPS, otomatisasi entry data, deteksi anomali, dan transaksi. AI dalam KWS, pemrosesan bahasa alami untuk analisis dokumen, chatbot untuk akses pengetahuan. AI dalam MIS, analisis prediktif untuk tren penjualan, deteksi penyimpanan otomatis. AI dalam DSS, algoritma machine learning untuk simulasi skenario yang lebih canggih, optimasi keputusan. AI dalam ESS, analisis sentimen dari media sosial, peramalan tren pasar jangka panjang, dashboard cerdas yang memberikan rekomendasi proaktif. Soal yang nomor 3, penjelasan langkah siklus pengembangan perangkat lunak atau SDLC.